Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama dan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Fool. The Fool muncul hadir sebagai energi pembuka, ya, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Virgo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke, sebagai energi pembuka ya. Ini kartu yang melambangkan, menggambarkan tentang sebuah tantangan kehidupan baru ya. Ataupun hal-hal baru yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Kamu ingin lepas, terbebas ya dari rutinitas ataupun belenggu yang saat ini mungkin sedang kamu jalani. Contoh ya, uh, kamu ingin apa namanya? Ketika kamu bekerja, ya kan? Kamu ingin mencari sesuatu hal yang lebih baik dari saat ini, teman-teman. Kamu merasa mungkin sudah jenuh, bosan, ya kan? Dan kemudian di satu sisi ya kehidupan kamu nggak ada peningkatan sama sekali gitu. Jadi kamu ingin melakukan sesuatu hal yang lebih besar, ya kan? Entah itu ingin bisnis baru, entah itu ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, jadi intinya seperti itu. Tetapi memang di balik rencana-rencana yang kamu ingin lakukan tersebut, teman-teman, aku akui ada tantangannya di situ. Ya, ada hambatannya di situ. Jadi seolah-olah memang ada energi yang selalu menahan kamu untuk tidak keluar ya dari zona yang saat ini sedang kamu kerjakan ya. Ya mungkin bisa saja pasangan ataupun orang lain, teman-teman. Ya, keluarga, orang tua, sahabat, teman ya kan. Jadi seperti itu. Ya, jadi dihalangi gitu ya. Jadi dihalangi sebenarnya sih dihalangi secara eh, paksa banget ya mungkin tidak, tetapi mungkin lebih kepada saran-saran tertentu ya, teman-teman, yang memang membuat kamu tuh cukup dilema ya. Nah, memang sih di satu sisi ya kamu yang merasakan teman-teman apa sih yang harus sebenarnya kan yang terjadi gitu loh, ketika memang ingin sukses ya harus membuat sebuah keputusan yang terkadang eh, benar-benar apa ya teman-teman, ya harus benar-benar diputuskan lah kan, kalau tidak tetap bertahan dalam situasi dan kondisi yang saat ini ya mungkin kamu nggak bakal pernah bisa sukses dan tidak tahu nih jalan ke depan bakal seperti apa, jadi intinya seperti itu ya. Nah, kemudian kartu berikutnya aku punya Two of Wands. Oke, memang ini yang menimbulkan adanya kebimbangan dan keraguan di dalam diri kamu, teman-teman. Mungkin selama ini kamu selalu saja mencari sebuah jawaban atas kebimbangan kamu tersebut. Ya, mungkin kamu sudah meyakini, teman-teman, meyakini terhadap tujuan-tujuan yang ingin kamu capai. Namun hambatan yang mungkin ada ini loh, teman-teman. Ini yang membuat kamu benar-benar bimbang gitu. Ya, di satu sisi kalau misalkan contoh nih kamu tidak mendengarkan kata pasangan kamu, kemudian apa yang ingin kamu rencanakan nanti, apa yang ingin kamu lakukan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kamu sendiri. Ya, ternyata gagal. Ya, memang ini juga menjadi sebuah momok untuk diri kamu secara pribadi. Ya, namun teman-teman terkadang kesuksesan seseorang itu bisa dihadirkan, diciptakan, ya kan, akan terjadi ketika dia berani di dalam mengambil sebuah sikap. Nah, ini sebenarnya itu tergantung dari diri kamu. Memang mungkin awal-awal iya benar, ya akan begitu banyak problem yang terjadi, teman-teman. Tetapi ketika kamu mampu melewati problem tersebut, ya berarti kan kamu melewati gelombang lautan, gelombang masalah yang besar. Maka aku meyakini bahwasanya kamu bakal sampai ke dermaga kesuksesan dan juga keberhasilan kamu. Kenapa?
Karena aku punya Ace of Pentacles. Nah, jadi kartu koin ini muncul hadir teman-teman. Ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah pencapaian terbesar kamu itu akan terjadi ketika kamu berani untuk memutuskan, ya, sebuah keputusan yang mungkin penuh dengan tantangan ataupun tentangan, teman-teman. Ya, banyak yang menentang, tetapi kamu berani dalam mengambil sebuah kebijakan. Oke, maka sebenarnya itu adalah pesan ya, yang tersampai dari semesta untukmu, teman-teman, melalui hati kecilmu. Jadi ketika kamu meyakini tentang hal tersebut, maka kun fayakun sebenarnya. Meskipun memang ya awal-awal tadi ya banyak masalahnya. Tetapi ketika kamu sukses berhasil, teman-teman, ya kamu akan berhasil menunjukkan kepada mereka bahwasanya tindakan ataupun keputusan yang kamu lakukan itu yang nggak salah gitu loh, ya kan? Nah, oke, kemudian aku punya Dekeriat. Kamu punya kemampuan hebat, energi yang sangat begitu besar, teman-teman, untuk menaklukkan dunia lah, sebuah perumpamannya seperti itu. Jadi, tidak ada yang harus kamu ragukan dan takutkan terhadap kemampuan yang kamu miliki. Semua memang butuh proses, tetapi yakin, teman-teman, di balik proses yang ada, teman-teman, sebenarnya kebahagiaan itu sedang menanti kamu di depan. Ya, keputusan semua ada di dalam diri kamu. Memang kalau bertahan dalam situasi dan kondisi saat ini ya, kamu dalam fase yang cukup aman ya, aman gitu loh. Tetapi kalau untuk masalah kenyamanan yang aku lihat ya kamu sudah tidak nyaman gitu loh. Aman dalam arti mungkin kebutuhannya tercukupi. Tetapi kan bukan hanya tentang hal tersebut. Kamu menginginkan hal-hal yang lebih besar, ya kan? Tapi itu tadi ketika kamu berani memutuskan keputusan yang seperti ini, teman-teman, ya, untuk keluar, untuk tetap melakukan hal yang ingin kamu lakukan, maka mudah-mudahan ya mungkin jalan eh, keberuntungan kamu, kehidupan kamu itu bakal berubah, ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Virgo, ya, dalam pekan ini. Oke, dan aku punya Ace of Swords. Wow. Ace of Swords ini muncul hadir sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kondisi keuangan dan rezeki. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan menggambarkan tentang sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan. Ya, kesuksesan keberhasilan terbesar yang akan kamu dapatkan. Jadi secara garis besar kalau melihat dari energi ini sih teman-teman, ini sudah menunjukkan sebuah tanda-tanda bahwasannya keuangan kamu bakal mengalami sebuah peningkatan, kestabilan, keseimbangan, dan bahkan kelimpahan. Ya, kenapa? Karena memang The Moon ini cukup loh terlihat ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran di dalam diri kamu. Berarti kan memang selama ini kondisi keuangan kamu tuh lagi nggak stabil banget, teman-teman. Ya kan? Nggak stabil banget. Nah, tetapi kali ini, teman-teman, kesuksesan keberhasilan yang akan kamu dapatkan inilah yang mungkin akan mengubah hidupmu, ya. Ketika selama ini berharap, benar-benar berharap akan adanya sebuah keajaiban, maka ini semacam keajaiban pula, teman-teman, ya. Kamu akan dipertemukan dengan energi-energi positif. Kamu akan dipertemukan begitu banyak orang-orang baik yang akan mungkin ya, ya mungkin sih ketika kamu sudah bertemu dengan orang-orang baik, maka itu tadi keuangan kamu bakal stabil, seimbang, dan bahkan nggak menutup kemungkinan di Empress ini muncul hadir. Ini kartu yang menunjukkan menggambarkan tentang sebuah kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, ya, kehidupan yang lebih mapan. Oke, jadi persiapkan diri kamu teman-teman ya, bakal ada kebangkitan besar, ya, besar-besaran yang akan kamu peroleh untuk masalah keuangan. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Oke, aku punya Ten of Wands, 10 tongkat. Kemudian aku punya 8 pedang dan aku punya King of Wands. Oke. Dua kartu ini cukup menunjukkan menggambarkan tentang bagaimana sebuah problem ya dilematik kehidupan rumah tangga kamu yang memang lagi ya nggak stabil ya teman-teman. Energinya cukup panas sih sebenarnya, ada konflik, oke, ada konflik dan bahkan ada indikasi tentang pengkhianatan ya di dalam sebuah hubungan, ketidakadilan ya, ada tekanan, beban, ya ngerasa kamu sudah nggak sanggup menghadapi semua sikap, tindakan, perilaku yang mungkin dilakukan oleh pasangan kamu terhadap kehidupan kamu. Ya, nah memang sih ujian ini cukup berat, gitu. Tetapi kalau aku lihat ada indikasi kok, masih ada sebuah indikasi peluang.
bahwasanya hubungan kamu akan kembali membaik di sini. Ya, jadi semangat dulu untuk teman-teman Virgo ya, ketika mungkin masih ada harapan, ya tetap diperjuangin dulu teman-teman. Ya semoga ketika memang benar ada problem dan masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Virgo itu segera selesai. Tuh. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya 8 tongkat, kemudian aku punya kesatria cangkir, dan aku punya The Hermit. Nah, untuk teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran ya, mensyukuri ya hubungan ataupun seseorang yang saat ini bersama kamu, aku rasa itu sesuatu hal yang baik, ya kan? Apalagi ketika selama ini dia selalu saja memberikan sebuah energi positif untukmu. Ya, semangat, support, dan kemudian mungkin ya semua deh, ya kan? Yang aku lihat sih dia orang yang sangat berkomitmen banget loh, teman-teman. Jadi itu tadi jangan sia-siain. Ketika kamu menyanyiakan seseorang yang benar-benar setia, komitmen, dan bahkan mungkin ada indikasi ketika kamu terus bersama dia, ya hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius gitu. Ya mungkin akan terjadi gitu. Yang paling penting itu tadi komitmen. Karena kalau aku lihat memang begitu banyak godaan, teman-teman. Ya begitu banyak godaan yang datang. Ya ketika godaan ini tidak dapat kamu tepiskan, maka ya itu tadi. Energinya ujung-ujungnya apa penyesalan, teman-teman. Karena bisa saja godaan yang datang itu belum tentu lebih baik dari apa yang sudah kamu miliki saat ini. Jadi penting untuk lebih bersyukur ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Aku punya Six of Wands, ada Seven of Cups, dan aku punya The Lovers, teman-teman. Nah, oke. Mengenai tentang kehidupan sih ya, kehidupan asmara, jodoh, kehidupan sosial. Ya, kalau di dalam kehidupan sosial sih bagus banget, teman-teman. Aku rasa kamu orang yang cukup beruntung deh, ya kan? Sudah mapan dengan baik, dengan cukup baik, ya. Tetapi mungkin di dalam kehidupan asmara selama ini ya, kamu selalu gagal, selalu dimanfaatin ya. Banyak yang selalu memantau kamu, banyak energi yang berusaha untuk mendekati kamu, tetapi memang kebanyakan dari mereka selalu saja ingin manfaatin kamu. Tadi, di balik kesuksesan, keberhasilan kamu itu, teman-teman, ya. Jadi memang kali ini kudu selektif sih. Tetapi kalau aku melihat ada indikasi potensi bahwasanya lovers ini menunjukkan kamu akan dipertemukan, segera dipertemukan dengan seseorang ya, dengan energi yang sangat-sangat positif. Seseorang yang mungkin bakal bersinergi banget dengan kamu, teman-teman. Ya, kalau kamu sukses bisa saja dia juga sukses gitu, sama-sama sukses. Jadi ketika kamu sudah menemukan energi ini, teman-teman, ya manfaatin ya kan, seperti itu. Karena memang ada indikasi bahwasannya dia bakal menjadi jodoh dan pasangan hidup. Kali ini ya, yang terakhir. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya The Hero Pen ya. Aku punya Six of Pentacles dan aku punya Five of Wands. Oke. Melihat tentang bagaimana hubungan kedekatan dengan seseorang ya. Jadi apakah energi tersebut baik, teman-teman? Memang aku melihat kamu terkoneksi dengan dia melalui seseorang ya. Mungkin kamu dikenalkan dengan oleh seseorang, oleh teman, oleh keluarga ya seperti itu. Tetapi satu hal yang memang harus kamu pahami, teman-teman ya, energi ini mungkin nggak terlalu baik untukmu. Jadi jangan terburu-buru di dalam mengambil sebuah sikap, tindakan, langkah ya, keputusan untuk menjalin hubungan terlalu cepat ya. Kamu harus mengenal dia lebih dalam terlebih dahulu, teman-teman. Karena kalau melihat dari sifat sikapnya itu nggak bakal mungkin ya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu ya. Dia orang yang sangat ego, ya orang yang sangat pencemburu. Ya jadi kamu akan ngerasa nggak nyaman gitu ya. Tetapi semoga tidak kebalikannya ya teman-teman. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman. Virgo ya. Aku punya tanggal 2, 13, 21, 26, 27, 31,
23, 29, 12, 30, tanggal 5, dan 24. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.